Sebatang Hop, hari ini kita kedatangan Acil. Gue yang datengin, gue datengin Acil. Terbalik. Acil nih sungguh struggle hidupnya. Keren dia nih, makanya gue mau interview dia. Tapi berhubung dia nggak ngerokok, Sebatang Hop ini gue yang ngerokok. Jadi gue abis, ini rokoknya gue diam. Pokoknya lo ini aja boleh apa namanya, curhat aja atau enggak harapan-harapan buat hidup lu sendiri, keluarga lu gitu-gitulah. Boleh negatif, boleh positif. Ya. Oke ya. 1 2 3. Pertama ngomongin apa dulu nih, Bro? Struggle lu sih kayaknya enak Struggle ini ya dalam hidup. dalam hidup. Lu kan udah punya usaha nih. Sebelum gue nikah malah. Usaha kerja ya. Ya. Sebenarnya gue punya usaha itu karena capek kerja tadinya. Oh, Gitu. Waktu itu ya gaji gue masih di bawah angka 4 lah. Dan gue mikir apa gue jualan aja ya dengan apa tuh namanya, produk yang gue jual tuh seharinya harus berapa gitu kan. Targetnya gitu dikali sebulan tuh dapatnya segini. Tapi kan itu kan baru angan-angan kan. Iya. Akhirnya dari situ ya gue coba jualan. Waktu itu gue jualan pertama sate-satean. Ya. Satean frozen food. Ya, frozen food dibakar lah ya. Iya, dibakar gitu. Iya. Habis itu ya nyoba, ternyata tidak berjalan Mulus seperti apa yang gue hitung. Oke. Terus Ya dari situ ya tetap gue coba sampai sekitar 3 bulan. 3 bulan pertama tuh gue coba. Habis itu ya tetap hasilnya kayak gitu. Akhirnya gue mutusin buat kerja lagi. Oke. Di sepatu markas Vans ya. Nah, sebelum itu di yang ngedit Asti Ananta. Apa Ya, itu, Bu? YouTube. Oh, Asti Ananta. Iya. Asti. Ah, ya oke. Sempet di freelance-nya kayak gak kan. Habis ngedit di Asti Ananta itu cuma 11 project. Habis itu gue gak dipakai lagi. Nah baru tuh kerja sama temen gue namanya Mas Wildan. Kerja di daerah Jakarta. Oke. Ya akhirnya kerja lagi. Kerja lagi. Terus udah jenuh kerja, ya gitu lagi flow-nya tuh. Apa gue buka bisnis lagi ya? Dengan pemikiran yang kayak waktu itulah. Akhirnya gue coba itu gue buka kedai angin yang kedua tuh. Setelah dari yang Mas Wildan. Gue buka lagi. Ternyata flow-nya tuh selalu kayak gitu, 3 bulan baru ketahuan. Nutup enggaknya waktu itu sih cuma nutup buat ya gue bayar tanggungan gue per bulan lah. Itu ngepas banget. Cuma buat biaya entertainnya gitu nggak dapet. Belum dapet lah ya. Belum dapet. Dari situ ya udah gimana nih caranya kerja lagi. Sampai di titik terendah itu gue tuh pas COVID tuh. COVID? Iya 2019. Iya 19 awal ya. Ya. Padahal gue udah nyusun juga tuh. Itu gue udah nyusun 2020 tuh mau tak. Oh, udah ada planning. Iya, udah ada planning. Ternyata COVID. Anjing. Kerjaan ngedit nggak ada. Jadi itu titik terendah gue tuh jadi tukang jus. Di mana anjir? Ini gue nggak tahu loh. Di The Breeze, Black. Gue jual. Bener yang Rejus bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Ada deh. Ada punya orang belakang sini sih dekat rumah. Oh alah. Gue itu buka tuh ingat banget tuh gue. Sebelum 17 Agustus dari 14 Agustus 2019. Ya. Gue buka tuh. Gue bertahan cuma 3 bulan. 3 bulan lagi 3 aja. 3 bulan tuh gue kerja jadi tukang jus. Itu gue setiap hari ngeluh, Blay. Oh. Ngeluhnya tuh tiap hari bawa galon ya kan. Oh, berat ya. Iya. Lu tahu lobbynya The Breeze kan? Nah itu gua ngangkat galon itu dari lobby The Breeze depan ke
ke food courtnya ada di Courtnya atas. yang di atas. Oh iya, di atas sama ya? Di atas ada beli Anjir. di belakang gitu, deket panggung. Panggung. Jadi tiap hari tuh anjing, gue nggak bisa nih kerja kayak gini. Oke. Gak bisa nih gue nih ngangkat-ngangkat galon. Akhirnya lu resign. Akhirnya 3 bulan gue resign, gue gantiin teman gue di tempat sepatu. Di tempat sepatu itu gue jadi fotografer sepatu Sama desain. sama desain. Ini gantiin Musa apa memang? Iya, Oh, gantiin Musa. gantiin Musa. Oh, statusnya oke. Jadi Terus Musa cabut, gue masuk. Nah, dan berbarengan itu buka kedai angin yang ketiga ketiga kalinya di ruko. di sini dulu. Oh di sini Jadi dulu ini ketiga jalan ya? setahun baru pindah ke ruko. Oh, oke. Berarti brandingan yang ketiga kalinya kedai angin di sini. Di sini. Habis itu pindah baru ke ruko. Iya, dapat setahun gue pindah ke ruko, dapat dorongan dana lah. Mhm. Nah, terus Ya pas gue cabut yang dari jus, sebenarnya gue ke Musa itu curhat doang. Kayaknya gue mau buka lagi nih kedainya. Nah dia awalnya ngasih nge-support lah, ngasih saran. Terus tiba-tiba besoknya ngajakin kerja sama gitu. Udah yuk kita buka dah berdua. Oke. Oh yaudah, Join. join. Nah di situ kita berjalan lah setahun tuh di warung kecil ini. Habis itu itu juga lumayan ini sih, naik turun lah omsetnya. Oke. Karena gue udah pakai karyawan kan, Oh, si Ibak, si Badak. si Badak. Ya, si Badak. Jadi itu waktu itu gue cuma bisa bayar karyawan yang fresh graduate itu cuma 500.000 loh. Sebulan. Iya sebulan. Dan kebetulan dia juga nganggur setahun. Jadi setahun berikutnya tuh dia baru kuliah. Jadi daripada nongkrong doang kan, udah gue ajak kerja gitu. Di sini. Ya di sini. Dia jualan burger lagi, sosis lagi, cuma divariasiin sama kopi waktu itu. Ya, ada Jadi kopinya. kedai angin ada kopinya. Habis itu jalan setahun. Ya sebenarnya setahun itu dibilang grow up juga enggak, sebenarnya ya segitu aja sih. Cuma karena gua dan Musa punya ambisi yang gede ya, Iya. dan menggebu-gebu anak muda lah ya. Iya. Menggebu-gebu akhirnya nyoba cari ruko. Nah, Cari ruko. Dan gua ngajuin proposal lah ke salah satu temen gua, dapat dana. Akhirnya gue pindah ke ruko itu ya tambah proper sih, cuman ternyata omsetnya banyak, tapi tetap habis buat bayar karyawan ternyata. Karena kan ada 3 ya waktu itu ya? iya 3, satu orang tuh 1,5. Pas pindah ke ruko tuh gue gaji orang 1,5 satu orang. Kali 3 Kali 3 udah 4,5 4,5 UMR lah ya iya. totalnya. Dan di bulan pertama itu memang banyak omset tuh, sampai sehari tuh 1 juta. Kaget tuh gue bilang, anjir 1 juta. Itu baru-baru itu ya? Iya, itu baru-baru tuh. Tapi ternyata pas diakumulasiin sebulan, ngapas itu. Itu tuh bulan pertama di ruko, itu omset paling gede selama di ruko. Pas Fun fact nih. oh pas opening Iya, pas opening doang. sebulan. Di bulan kedua itu gue minus. Waduh. Ya karena menggebu-gebu gitu, jadi strateginya juga belum gitu. Paham. Nah itu gue minus, gue nutupin dari gaji gue di tempat kerja yang sepatu. Jadi gue kerja dan buka bisnis. Bulan kedua, bulan ketiga minus, bulan keempat gue sampai gade BPKB motor gue. Yang mana nih? Embit? Yang ini? Oh yang ini gede. Iya, ngedein. Oke. Gue gade buat nutupin gaji karyawan. Dan di situ gue udah ngabad dah, udah nggak sanggup tuh gue. Anjir, kok jadi banyak utang. Oke, waktu itu banyak utang itu masih di ruko ya, Bro ya? Iya, pas di ruko itu, Bro. Anjir. Pas di ruko tuh.
kayak jebret Anjir. Oke. Dan akhirnya ya ada beberapa ini juga sih, cobaan juga sih. Jadi ruko gue tuh bukannya emang bisa dibilang 24 jam lah. Karena teman-teman gue nongkrongnya jam 12 ke atas dan ya dan dipakai yang itu yang Tidak. tidak ya mabok lah gitu. Salah satunya. Nah, ya lingkungan situ agak kurang nyaman deh. Jadi ada sedikit drama kan ribut sama yang ruko bawah. Iya bawah ya karena berisik lah ya Iya, anak-anaknya. Dan itu selama 2 bulan tuh kalau nggak salah tuh. Anjing. Udah pertama ditegur biasa, terus gue nyoba buat apa tuh namanya ngeberesin masalahnya lah, kayak ngasih jam yang benar-benar tutup nih jam segini, tutup tuh jam 12 gitu. Iya. Sisanya udah close gitu, udah nggak ada yang nongkrong kalau bisa. Tapi ternyata teman-teman gue nggak bisa. Jadi ya selama 2 bulan itu akhirnya di bulan kedua akhir pecah deh tuh di malam takbiran. Gimana, Bro? Di malam takbiran tuh ribut, benar-benar cekcok gitu. Bentar. Ini frame-nya kurang manis. Harusnya segini. Komposisinya. Nah, Jadi, kan enak. ya. Terus. Jadi pecahnya tuh di malam takbiran tuh di 2 bulan akhir. 2 bulan terakhir. Iya, 2 bulan terakhir. Oh. Itu gue kenapa tuh? cekcok, terus besoknya gue dipanggil sama yang punya rukonya. Bentar, lu cekcoknya gara-gara bocah berisik takbiran di atas. Apa gimana nih? Bukan takbiran sih. Iya, Kalau iya, takbiran iya. Oke lah ya. ya oke lah ya. Ya Ini nyanyi-nyanyi mah, iya. gitu. Oh, nyanyi-nyanyi. Ya anak muda lah. Iya, iya, iya. Sih kalau udah malam dikit kan ya pasti kayak gitu. Nah yang bawah itu rasa terganggu lah gitu. Oh, Jadi penunggu bawah itu keganggu. Cuma dia negornya juga emang gak enak. Enggak santai. Salahnya dia tuh negornya tuh motor anak-anak yang nongkrong itu digebug-gebugin gitu. Anjing. Terus sambil teriak-teriak kan ya namanya orang di nongkrong banyak digituin. Iya. Ya udah. Udah diladenin. Iyalah, lagi rame lu. Iya, lagi rame anjir. Terus. Ya akhirnya ribut kan anak-anak pada Anjing. ribut. Nah besoknya gue nggak di tempat. Oh, lu nggak ada di Gue tempat? nggak ada di tempat. What the fuck? Emang udah feeling kali ya. Iya, Kayak iya. jadi gini kan jam 11 tuh. Jam 11 cabut gue ke Bintaro gitu. Gue nginep lah di rumah temen gue. Gue cabut. Jam 2 gue dapet kabar tiba-tiba. Ada rame-rame katanya ribut segala macem lah. Kok bisa? Sampai yang punya ruko itu nelfon gue jam 2 malam gitu. Tolong mas, temen-temennya dikondisiin. Gue nggak tahu apa-apa dong. Aduh. Nah besoknya, nggak 2 hari kemudian, gue dipanggil sama yang punya ruko dan gue kondisi nggak tahu apa-apa. Ya gue jadinya cuma dengar di satu pihak sih, di pihak temen-temen gue lah. Gitu. Dan ternyata emang ada benernya juga nih temen-temen gue. Maksudnya kalau mau negor tuh yang baik-baik gitu, yang enak-enak gitu. Nah, akhirnya dari situ itu gue masih punya sisa sewa 2 bulan nih kalau. Nah itu nggak gue pakai tuh. Aduh. Sisa 2 bulan itu nggak gue pakai Karena ya takutnya nambah. Lumayan kan nambah 2 bulan terus maksudnya kayak daripada lu minus lagi. Nah satu itu mendingan lu udahlah. lagi ya. Yang kedua ya udah udahin. Malas ribut aja lu nya. Iya bagus. Decision yang bagus. Akhirnya kedai angin tutup Sementara. dan utangnya masih ada. Sama si investor itu, Bang? Iya. Dan itu gua sama temen gua jadi nutupin setiap bulannya. Oh, store lah ya. Iya. Berapa gitu. Dan sampai sekarang gitu. Ya untungnya temen gue yang gue utangin itu gue bisa bilang baik banget sih. Gue bayar sebisa gue gitu. Dan masih diterima. Nggak ada bunga lagi ya? Iya. Orang baik. Men lu baik banget, men, keren. Iya. Asli. Baik Applause. banget emang temen gue tuh. Terima kasih. Semoga bantuan Cil. usahanya berkah lah. juga Amin. lancar. Amin. Oke, habis itu
Lu kerja di Iya, akhirnya gue ya lanjut kerja di sepatu dulu ya, masih sepatu. Masih sepatu. Itu berarti udah lama juga ya? Iya udah lama juga. 2 tahun sepatu, Cok. 2,5 tahun. Jadi gue buka kedai yang sama Musa itu berbarengan gue masuk kerja di sepatu itu. Oh, Iya. oke. Habis Itu lu langsung resign dari sepatu. gue akhirnya resign dari sepatu karena ya gimana ya? Ada hal-hal. Sebenarnya Iya. gue juga kalau di motor nih ya gue mikir kerja nggak ada yang enak kan. Iya, memang. Tapi gimana? Kita butuh semua kok. Gitu butuh semua. Iya. Enak nggak enak kayak udah enak. Ini enak dah. Gue mikir kayak minusnya di sini kayak gini, plusnya kayak gini, di sana minusnya kayak gini, plusnya kayak gini. Ada plus minusnya. Dan gue kalau lagi ngeluh anjing kerja nggak ada yang enak. Jualan juga nggak langsung gini. Iya. Ya, jadi ya struggle-nya. Dan ini Apa tuh, Bay? kenapa gue masih Usaha masih gue buka usaha baru ini, namanya bukan sembarang Taichan ya, insya Allah. BST. Iya, insya Allah bisa berkembang. Hmm. Satu, modalnya nggak yang terlalu banyak. Banyak. Nah, yang kedua, kayaknya cara pembuatannya lebih mudah. Habis itu jam bukanya juga nggak yang 8 jam gitu. Paling 5 jam. 5 jam ya dari sore. Dan gue ngitung target per harinya tuh ya masih bisa disanggupi lah. Tinggal marketingnya aja nih dikencengin. Iya. Dan utang yang kemarin ya udah berjalan aja gitu. Berapapun itu, yang penting gue masih setor, masih bisa bayar. Sebulannya berapa gitu. Next apa yang gue bikin, gue pasti kalau emang udah rezekinya gue bikin. Amin. Tuh. Kalau next sih ini kan cabang BSD nih. Gue udah ada tuh kepikiran tuh cabangnya di mana aja. Oh, oke. Memang harus kayak gitu deh. Iya. Jadi biar alam semesta tuh mengkonfirmasi. Iya. Dikasih jalannya gitu. Iya, benar, harus kayak gitu, harus lu pikirin gitu. Terus gimana, Bu? Iya, next mungkin di daerah Ciater. Dekat rumah lu. Ya, dekat rumah gua. Terus Cuman gue ini stabil, gue mau lihat nih 6 bulan ke depan tuh kayak gimana. Gue juga kan masih ngebaca kan. Ini flow-nya kayak gimana. Terus kalau emang udah ada masuk orderan dari GoFood kayak gimana. Gitu. Dan ya masih berjalan gitu. Kita masih menunggu hari esok tuh ada apa ya. Iyalah, harus dipikirkan di pikiran kita, ditanamkan yang positif aja. Iya, positif. Iya. Harapan lu nih, Le, buat lu ke depannya sama usaha-usaha lu tuh apa lu, Le? Insya Allah bisa terwujud nih cabang semuanya lah ya. Iya. Cabang di sini aja sih masih banyak sih PR-nya sih. Oh iya. Sebanyak ya sebelum buka ke cabang ya. Gua mau nambah menu. Ya menu snack sama minuman sih. Dan itu yang simpel. Kayak Thai tea kan. Iya, Thai tea. Kesukaan gue. Iya. Harus ada tuh biar si Blake sini mulu. Gara-gara Thai tea. Iya. Terus apa lagi, Bre? Habis itu ya snacknya mau nyoba ada kondokan. Oh, yang kentang-kentang gitu ya? Iya. Oh, oke. Sama yang ini yang dalamnya mozzarella. Mozzarella. Kalau Taichan tuh ternyata teman-temannya tuh snacknya seperti itu. Oh. Kayak gitu. Terus apa ya? Dari orang-orang sekitar lu, keluarga lu, segala macam pada support kan ya? Nyokap, bokap support tapi ya support. Ya udah nyediain tempat gitu.
Jadi tinggal guanya yang eksekusi sih. Kalau Iya. mereka eksekusi udah nggak mau tuh. Oh. Jadi disupport, dikasih tempat, Oh. ya udah biar anaknya aja yang Iya, iya. eksekusi. Benar, benar. Ya teman-teman juga pada support, salah satunya. Iyalah, harus disupport, Nah, terus setuju. didoain anjir. Pokoknya tuh doa-doa yang positif tuh membangun anjir. Setiap gue buka Iya. ini nih, setiap gue buka jualanan Mm-mm. pasti datang. Dateng harus coy. Karena apa ya? Kayak gitu-gitu tuh harus disupport baik. Maksudnya gue tuh kalau ada temen buka baru nih, gue datengin hari-hari pertama, kedua, ketiga tuh gue datengin terus minggu sekali atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali main gitu sih kalau gue. Iya, dari zaman pacaran ya bro. Iya anjir, dari zaman kerjain pertama anjing sampai gue udah nikah sekarang. Gila, struggle banget. Dulu Parah. makanya burger. Iya, burger anjir. Kalau nggak burger apa ya? Burger, kentang, kalau dia mah ini sate-satean dia mah. Iya. Sampai ngerekomenin roti. Iya, Hebat roti juga. gitu sih. Gitu. Berarti lo memang masih punya planning yang cukup Iya. panjang lah, amin. Dan semua yang lo pikirin semoga terwujud deh, amin. Amin. Amin, amin, amin. Iya. Lagi Bre. Berapa tahun anjir? Lu buka usaha tuh? Gue jadi 2018 18 ya? akhir akhir ya? Oktober. Berarti udah 4-5 tahun. Ya namanya apa ya? Lu udah berapa sih? 23 ya? 24 ya? Ya orang start point-nya maksudnya orang suksesnya tuh beda-beda sih. Iya sih. Iyalah. Jadi ya udah struggle aja. Nah, sekarang gini, teman-teman lu udah punya mobil. Teman-teman gue udah pada punya mobil. Ya ada ya, Rima, cuman lebih kepada aduh, kapan nih gue bisa nih? Kapan nih? Yaudah, terus aja usaha terus. Iya. Mau lu kerja, mau lu proyekan, mau lu dagang, mau lu apa, ya udah pokoknya cari duit yang halal lah. Iya. Menurut gue gitu sih. Terpenting itu tuh halal. Hmm. Gue kadang gimana ya? Pengen gitu dapat duit cepet gitu. Iya. Ya ada beberapa temen gue yang kalau main slot Ya, dapetnya banyak. banyak banget. Cuma apa gue cobain ya? Enggak deh. Jangan. Apa-apa deh, gue capek deh. Iya, aduh, nyari duit itu lumayan soalnya nyari duitnya, perjuangannya. Iya. Masa kita main habisin di slot kan kayak aduh. Nanti rukat dan Gitu. Seru-seru perjalanan hidup anjing. Iya. Iya. Dari Mungkin dari gua ini sih, Black. Kalau lagi capek tidurin aja, nggak usah negatif thinking kalau menurut gua. Karena ya? kalau gua capek art block ya gua main aja keluar kemana kayak tuh sama bini gua. Iya. Kalau gua lagi puyeng ya, lagi kayak mau ngeluh, jangan ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Oke. Iya, takutnya jadi berkelanjutan ke esok-esokan harinya. Kalau gue gitu caranya. Main kayak atau berenang kayak nyari kesibukan lain yang berbeda gitu, yang berbeda. Misalkan tiap hari kita ngedit, ya udah hari ini gue pengen full nonton film atau berenang gitu. Itu nggak apa-apa juga sih, nggak masalah. Iya. Di sebatang hop kali ini gue 2 batang anjing, nggak sebatang. Oh jadi 2 batang. Iya, keren. Ya, overtime dong. Enggak, ini harus ditayangkan dan no edit karena ini emang segmennya memang penuh dengan curhat-curhatan gitu. Gue pengen gitu. Serbat. Iya. Tubat. Gitu aja kali ya, bagaimana Iya. Ada pesan-pesan buat teman-teman lu Pesan. atau keluarga lu Mungkin yang nonton buat mungkin nanti. mungkin buat gue dulu aja kali ya. Boleh banget. Ya tetap kuat aja sih. Amin. Tetap dilancarin semuanya lah gua mah mintanya ya, amin. Jalan cari. Amin. Tetap jangan lari yang ke negatif gitu sih. Bener. Gue sampai sekarang masih kok gue kalau kenapa-napa nggak lari yang kan banyak lah orang-orang yang mabok, pelariannya iya. negatif ya. Gue bersyukur Iyalah. masih yang kayak di otak gue tuh Jalan-jalan doang. iya, Udah. ya udah gitu Naik motor apa Iya. kemana gitu jalan-jalan ya ke suatu tempat gitu. kayak Kalau- ya udah jalanin Iya, udah.
nggak usah lah nyoba-nyoba kayak narkoboy Iya. apa Ya alhamdulillah gue nggak gitu kesana. enggak lah, nggak usah. Gitu. Masih gue teguhin tuh. Iyalah, Diri harus gua. boleh. Karena memang ya Tuhan ngasih lu apa ya, ngasih, menurut gua Tuhan ngasih ke hamba-hambanya ya yang memang sesuai porsinya aja. Iya sih. Toh kalau kita ditukar posisi juga belum tentu gua kuat di posisi lu. Lu juga belum tentu kuat di posisi gua. Benar-benar. Sesuai aja. Jangan. Anjing gua kayak Mama Dede anjing. Gua kayak Uya Kuya anjing. Sama Dede dan A. Iya. Tapi kalau gue punya duit gue bangsat. Kalau punya duit, yaudah santai aja lah. Iya. Gak usah gini-gini, tai. Iya, gak usah gini-gini lah. Kalau punya duit, santai aja, bro. Itu sih. tuh. Ya, semoga ini 5 tahun dari sini udah mantep lah ya kita semua ya. Amin. Ya. Iya, amin. Doa yang baik-baik buat kita semua. Lagi hujan, doa tuh dikabulin. Iya, biasanya gitu. Amin. Thank you, Cil. Oke, Boleh, thank you banget ya udah sharing-sharing. Thank you juga Blay udah main kan. Benar. Ini podcast, cuma nggak ada mic, Gua tepuk yang lagi. panjang gitu, nggak ada. Belum Cukup ada. ini, belum ada. Ini Nanti cukup ini ada. aja dulu, nanti ada selalu. Ya udah gimana nanti lah ya. Terima kasih Podcastnya. sudah menonton dari awal sampai habis. Semoga tercerahkan yang lagi down. Iya. Semoga cepat dikuatkan dan Dikuatkan. cepat dibahagiakan hidupnya. Terima kasih. Stop jauhi narkoba, jauhi seks bebas, jauhi bandar judi slot. Oh, Bye. Terima kasih. Zeus. Salam Zeus anjing.